Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo lur, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat semua ya. Matur nuwun sakatah-katahipun sedoyo, yang artinya terima kasih banyak semua untuk sudah mengklik dan menonton video ini. Semoga kalian dilimpahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan apapun oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi bersama saya Ijal di Reveal. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan film A Quiet Place Part 2 yang dirilis pada tahun 2020. Oke lah, langsung saja tanpa ingin membuat kalian menunggu lebih lama lagi, gaslay ke filmnya. Let's go. Iya. Berbeda dengan sequel pertamanya, film keduanya ini diawali dengan flashback pada hari pertama sebelum invasi. Terlihat kota masih asri dan nyaman. Di siang bolong itu, Lee mengunjungi toko grosiran milik Uncle Roger. Lee mengambil beberapa buah, camilan, dan minuman untuk menonton pertandingan baseball anaknya. Uncle Roger bersama istrinya tengah menonton berita tentang tragedi yang menewaskan beberapa korban jiwa. Tidak diketahui apa penyebabnya. Karena Lee belum gajian, Lee meminta kepada Uncle Roger untuk bisa membayar belanjaannya nanti. Karena Lee adalah langganan dari tokonya, dengan enteng Uncle Roger pun mengutangkan jualannya pada Lee. Sesampainya di tempat pertandingan, di sana istri dan anak-anaknya sudah menunggu. Lee pun bertanya-tanya, sudah ronde berapakah ini pertandingan dimulai? Ayah dari anak lawan pertandingan bernama Emil menjawab bahwa pertandingan sudah memasuki ronde ketiga. Rina adalah anak pertama dari Lee dan Evelyn. Dia adalah seorang tunarungu. Rina sempat mendapat ejekan dari Emil yang menanyakan bagaimana Rina mengatakan menyelam. Namun Rina hanya memberikan isyarat dan Lee hanya melemparkan senyum pahit kepadanya. Kini giliran anaknya Marley berkesempatan untuk bertanding. Karena grogi, Marley gagal memukul bola pada percobaan pertama. Namun Evelyn memberikan semangat dan menenangkan Marley untuk tetap fokus. Saat Marley akan mencoba pukulan berikutnya, tiba-tiba fokusnya teralihkan pada meteor yang terlihat jatuh dari langit tepat di depan matanya. Semua orang yang ada di sana juga ikut menyaksikan fenomena alam tersebut. Lee yang merasakan firasat buruk bergegas mengajak keluarganya untuk pulang. Begitu juga dengan semua orang. Karena Lee meninggalkan truknya di toko Uncle Roger, dia berpisah dengan Evelyn dan anak-anaknya karena Evelyn membawa mobil pribadi sendiri. Terkecuali Rina yang ingin ikut bersama dengan ayahnya. Your brother say anything going on at the base? Di jalanan terlihat kerumunan orang-orang sudah ramai berkumpul menyaksikan fenomena yang terjadi. Baru saja Rina dan Lee masuk ke dalam truknya, mereka dihampiri oleh mobil polisi dengan suara sirine yang keras. Saat Lee keluar dari mobil dan menghampiri Sheriff Maghrib, tiba-tiba seekor alien muncul menabrak mobil polisi, memicu kekacauan di sana. Karena telinga Rina sepi, tidak mendengar apa-apa, Rina hanya duduk santai di truk. Lee berlari masuk ke dalam truknya sembari menenangkan Rina yang panik dengan mengatakan bahwa semua baik-baik saja. Di sisi lain, Evelyn dan kedua putranya juga menghindari alien sekaligus kendaraan dari arah yang berlawanan. Namun tiba-tiba bus yang sudah dimasuki oleh alien mendorong mundur mobil yang dikendarai Evelyn. Kembali pada Rina dan Lee, mereka memasuki sebuah kafe untuk berlindung dari serangan alien. Di dalam kafe, Rina melihat seorang pasangan muda-mudi dan memberikan senyum ciptadennya untuk menyairkan suasana. Dari sisi kanan Lee terdengar suara lirih yang rupanya adalah Uncle Roger yang tremor sedang berdoa untuk keselamatan dirinya dan semua orang yang ada di sana. Lee yang sadar alien tersebut tidak bisa melihat pun menutup mulut Uncle Roger menghentikan doanya. Saat salah seekor alien berada tepat di depan kaca jendela kafe, dia terlihat tenang seakan tidak menyadari keberadaan mereka. Tapi tiba-tiba saja suara dering handphone dari salah seorang yang ada di sana berbunyi dan
Ya, dengan brutalnya alien mengamuk membantai orang-orang yang ada di sana. Beruntung Lee dan Rina berhasil keluar melalui pintu belakang. Evelyn dan kedua anaknya yang berhasil selamat terlihat berlari dan bersembunyi di balik mobil polisi yang terguling. Lee dan Rina juga berlari menuju ke sana, tapi dari belakang alien mengejar mereka. Sheriff Maghrib yang kebetulan ada di sana mencoba menolong dengan menembakkan senjatanya pada sang alien. Namun hal itu tidak berdampak apapun karena kulit alien yang sangat keras bagaikan tempurung kura-kura ninja. Scene berlanjut pada masa sekarang. Evelyn dan anak-anaknya keluar dari rumah untuk berpindah tempat. Saat berada di luar, Evelyn melihat ruang bawah tanah sudah hangus terbakar. Namun tanpa pikir panjang, dia masuk ke dalam ruang bawah tanah untuk mengambil beberapa perlengkapan. Rina juga meminta Marley adiknya untuk menunggu di sana sementara dirinya masuk kembali ke dalam basement. Evelyn yang masuk ke dalam ruang bawah tanah rupanya tengah mencari sesuatu di sana. Di sisi lain, Rina mengambil sebuah salon pengamen untuk perlindungan. Kembali pada Evelyn yang sedang koreh-koreh dan dia menemukan sebuah tabung oksigen kecil untuk bayinya nanti disembunyikan ke dalam kotak. Rina yang berada di atas toren mencoba memetakan titik mana saja yang sekiranya aman untuk mereka lewati. Bersama dengan kompas milik mendiang ayahnya, Rina dan yang lain menapakkan kakinya selangkah demi selangkah untuk mencari tempat yang lebih aman dan banyak persediaan makanan. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah stasiun terbengkalai. Mereka mencoba masuk lebih dalam. Saat mereka melewati sebuah pagar kawat, tak sengaja tas Evelyn menyangkut. Beruntung hal itu tidak memicu alien datang. Kemudian Evelyn kembali melangkahkan ceker kotornya hingga mengenai jebakan yang sengaja dipasangi di sana oleh seseorang. Terlihat saat Evelyn dan anak-anaknya berlari mencari tempat yang aman, orang asing mengawasi mereka dengan scoop FF. Di barisan depan, Marley yang berlari, kakinya malah menginjak jebakan babi. Karena rasa sakit yang begitu nyeri dan nyut-nyutan, Marley tak kuasa menahannya lalu menjerit keras. Evelyn mencoba menenangkannya dan meminta kepada Marley untuk tidak menjerit-jerit seperti Boti. Keadaan pun semakin riweuh karena si bayi juga ikut menangis karena kaget oleh teriakan Marley yang kesakitan. Evelyn membantu melepaskan kaki Marley dari jebakan babi tersebut. Terdengar suara alien yang akan datang ke sana akibat jeritan si Marley. Dengan salon tip Bluetooth, Rina mengeraskan volume dan menodongkan suara siulan yang dihasilkan dari alat bantu pendengarannya yang membuat alien terganggu. Dilanjutkan dengan Evelyn yang mengheadshot alien dengan bedil gejriknya. Hal itu disaksikan oleh orang asing yang masih mengawasi mereka dari kejauhan. Karena dirasa situasi belum aman, mereka kembali berlari hingga sampailah di sebuah bangunan yang kemudian di sana orang asing muncul menyelamatkan Evelyn dan anak-anaknya. Mereka masuk ke dalam sebuah berangkas besar tempat persembunyian si orang asing selama ini. Setelah mereka aman dari kejaran alien, si orang asing meminta Evelyn dan keluarganya untuk segera pergi karena stok persediaan makanannya tidak akan cukup untuk mereka semua. Kini diketahui si orang asing adalah seorang yang Evelyn kenal sebagai tetangga sebelah rumahnya, yaitu si Emil. Walaupun seperti itu tidak merubah apapun, Emil tetap ingin Evelyn dan anak-anaknya pergi. Evelyn memohon kepada Emil dan memperlihatkan bayinya agar Emil mengasihani dirinya. Melihat hal itu, Emil yang merasa iba pun mengurungkan niatnya untuk mengusir Evelyn. Obrolan mereka dibuka dengan Emmet yang menanyakan pada Evelyn apa yang Evelyn dan anaknya lakukan. Emmet belum pernah melihat satu alien pun terbunuh. Evelyn tidak bisa menjelaskan secara rinci, namun intinya semua itu berkat alat pendengaran yang Rina miliki. Tak lupa Evelyn menanyakan istri Emmet teman gibah plus arisannya dulu. Emmet pun bercerita bahwa istrinya jatuh sakit dan mereka bertahan di rumah selama mungkin. Karena keadaan sang istri tak kunjung membaik dan tak ada penanganan medis,
Akhirnya istrinya pun meninggal. Karena Emelt sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi, dia pun berkelana hingga sampailah dia di tempat ini. Evelyn kembali menanyakan kepada Emelt apakah dirinya melihat api yang selalu dinyalakan di atas toren setiap maghrib untuk memberikan tanda meminta bantuan. Emelt mengiyakan hal itu, namun Emelt beralasan bahwa dalam situasi saat itu tidak ada satu orang pun yang bisa Emelt percayai selain dirinya sendiri. Di tengah-tengah obrolan tiba-tiba Marley mendengar musik di headphone yang ia kenakan. Sontak mereka terkejut kecuali Emelt yang sudah mengetahui hal itu. Beyond the sea. Evelyn dan yang lain kembali bangkit karena memiliki harapan untuk melewati masa sulit itu. Namun Emelt meyakinkan bahwa tidak ada manusia yang tersisa lagi selain mereka. Rina tidak mempercayai kata-kata Emelt hingga terjadi sedikit ketegangan di antara mereka. Untuk menenangkan dirinya, Emelt memutuskan untuk keluar dan meminta Evelyn beserta anak-anaknya untuk pergi dari sana besok hari. Malam pun tiba, Rina membangunkan Marley untuk merencanakan sebuah penyelamatan. Rina percaya bahwa lagu yang tadi mereka dengar itu bukanlah lagu biasa, melainkan sinyal bagi para pendengar untuk datang ke sana. Kini mereka hanya harus berusaha untuk sampai di sana. Berbekalkan peta yang dia bawa, Rina berencana ke seberang pulau karena dia yakin dari sanalah lagu tersebut disiarkan. Dan dia akan meminta bantuan kepada orang-orang yang ada di sana untuk mengevakuasi ibunya. Sayangnya Marley tidak yakin dengan hal itu. Dia tidak ingin mati konyol seperti ayahnya. Marley juga mengatakan akan mengadukan hal itu kepada ibunya. Jelas saja jika Evelyn mengetahuinya, sudah pasti dia akan melarangnya. Keesokan harinya, Marley yang terbangun dari molornya dikejutkan dengan kertas yang menempel di salon tip bertuliskan "Terus dengarkan". Ya, Rina memutuskan untuk pergi mendatangi pulau yang berada di seberang sendirian. Dengan panik dan air mata yang berlinang, Evelyn memohon kepada Emelt untuk mencari putrinya lalu membawanya kembali kepada Evelyn. Evelyn memberitahukan bahwa Lee sekarang telah tiada dan kembali memohon kebaikan hati dari Emelt untuk bersedia mencari putrinya. Di sisi lain, Rina memasuki bangkai gerbong dan di dalam sana banyak tergeletak mayat orang-orang yang sudah mengering. Sampailah Rina di gerbong depan, dia menemukan kotak P3K. Dirasa lumayan untuk mengobati Ceker, adiknya yang terluka. Dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan suara, Rina meraihnya. Saat Rina berhasil mendapatkannya, dia dikejutkan dengan mayat yang tiba-tiba jatuh menindihnya dan jeritan kaget kecil Rina mengundang alien datang ke sana. Rina menyalakan salon tip, mengarahkan alat pendengarannya pada mikrofon, membuat alien membuka kelemahan yang ada di kepalanya. Namun tembakan Rina meleset. Bersamaan dengan alien yang semakin mendekat, Rina kembali mengkokang bedilnya. Namun untuk menambah ketegangan dalam film, tiba-tiba bedilnya macet. Beruntung Emel datang tepat waktu dan menghabisi alien. Emel dan Rina berlari masuk ke dalam bangunan yang tak jauh dari sana. Terjadi miskomunikasi antara mereka berdua karena Rina tidak bisa mendengar ucapan dari Emel. Dan Emel pun juga tidak bisa menggunakan bahasa isyarat. Rina meminta Emelt untuk melambatkan gerak bibirnya. Emelt mengatakan Rina untuk sementara waktu bertahanlah di sini dan Emelt nanti akan menjemput dan membawanya kembali. Namun Rina menolaknya karena sudah tidak ada tempat bagi Rina dan keluarganya untuk pulang. Rina mengajak Emelt untuk berjuang bersama. Di sisi lain, Evelyn yang melihat indikator di tabung oksigen yang akan segera habis pun tidak tenang pikirannya. Kembali pada Rina, dia yang panik tiba-tiba bangun dari pingsannya mendapati alat dan salon tipnya menghilang. Rina berlari keluar ruangan dengan sangat frustasi. Tak lama kemudian, Emelt kembali datang menghampiri Rina. Emelt memberitahukan bahwa Emelt menemukan sebuah perahu untuk mereka bisa menyeberang pulau. Di sisi lain, Evelyn yang keluar dari tempat persembunyiannya untuk mendapatkan
oksigen dan obat untuk anak-anaknya. Belum jauh Evelyn pergi, dia disusul oleh Marley yang memintanya untuk tidak pergi meninggalkannya. Evelyn tidak bisa menuruti kemauan anaknya karena persediaan obat untuk mengobati kaki Marley dan oksigen untuk si bayi akan segera habis. Evelyn meminta untuk Marley menguatkan diri dan masuk kembali menjaga si bayi untuknya. Evelyn mengatakan dia tidak ingin kehilangan anak-anaknya lagi. Singkat cerita, Marley pun menuruti perkataan ibunya dan masuk ke dalam. Scene kembali pada Rina yang diajak oleh Emmet ke jalan raya untuk menunjukkan pulau yang Rina tuju. Di malam harinya, karena khawatir dengan keadaan ibu dan saudarinya, Marley pun memasukkan bayi ke dalam kotak dan memberikan oksigen yang hampir habis. Sayangnya, Marley tidak menyadari hal itu. Marley keluar dari tempat persembunyian untuk mencari keluarganya. Di sisi lain, Evelyn yang sudah berada di apotek mengambil beberapa obat. Tak lupa 2 tabung oksigen juga dia bawa. Scene berpindah pada Rina dan Emmet. Mereka yang sampai di pelabuhan dikejutkan dengan gadis kecil yang tengah menunduk. Dirasa bocil tersebut membutuhkan pertolongan. Emmet mendekatinya berniat menolong, tapi tiba-tiba ya, bocil burik tersebut mengikatkan tali yang terpasang pemberat pada leher Emmet. Setelah aksi bocil tersebut, muncullah beberapa orang dewasa dari dalam perahu yang mengerumuni Rina dan Emmet. Kembali pada Marley yang menyusuri area luar ruangan tempat persembunyian. Di sana dia melihat foto-foto dan lukisan putra dari Emmet. Hingga Marley melihat sebuah kamar yang tertutup dengan korden. Karena penasaran, dia mencoba mendekatinya untuk mengetahui apa yang ada di balik korden tersebut. Saat Marley membuka korden untuk memuaskan rasa penasarannya, tiba-tiba sesosok mayat wanita yang sudah kering kriuk mengkagetkan Marley. Akibatnya, Marley yang terkaget membuat suara yang riuh dan mengundang para alien yang kini mengejarnya. Marley masuk ke dalam tempat persembunyian, namun terlihat para alien berhasil membobol masuk ke dalam. Kini Marley memasuki brankas besar beserta adiknya. Tak lupa salon pun ia bawa agar tidak gabut di dalam. Terlihat Evelyn pulang dari lootingnya dan mendengar suara kegaduhan dari dalam tempat di mana anak-anaknya berada. Evelyn lalu menembakkan pistolnya ke atas untuk memancing alien mengejarnya. Di sisi lain, Rina akan dibawa oleh orang-orang jahat. Emmet mengisyaratkan untuk Rina melompat ke air dan berenang. Kemudian, Emmet berlari dan mencekik orang jahat menjadikannya sandera. Emmet mengikat sanderanya di tiang lalu menancapkan pisau di pahanya, membuat orang jahat tersebut menjerit dan alien dengan brutalnya mencabik-cabik orang jahat tersebut. Sementara Emmet berhasil melompat ke air, namun dia terjerat oleh tali yang masih mengikat lehernya. Kembali pada Evelyn yang siap menghadapi alien yang datang. Evelyn menembak minyak yang berceceran di lantai dan membakar alien yang tepat berada di sana. Namun karena kulit alien teramat keras, hal itu tidak berdampak apapun padanya. Beruntung pipa air dengan cepat menghujani ruangan yang menyamarkan suara Evelyn. Dengan perlahan dan penuh kehati-hatian, Evelyn menjauh dan masuk ke dalam ruang persembunyian. Melihat brankas yang terkunci, Evelyn bergegas membukanya. Evelyn mendapati Marley yang sudah pingsan akibat kekurangan oksigen. Begitu juga dengan bayinya. Beruntungnya, si bayi masih sanggup bertahan. Di dalam air, Emmet masih berjuang dengan tali yang mengikat lehernya. Beruntung, tak lama kemudian tali terputus membuat Emmet dapat terbebas. Namun alien masih mengejarnya. Bahkan salah satu alien masuk ke air untuk mengejarnya. Karena air adalah kelemahan alami dari sang alien, Emmet berhasil menjauhinya. Rina menarik Emmet dari atas perahu untuk menolongnya. Singkat cerita, sampailah mereka di pulau yang mereka tuju. Betapa leganya hati mereka karena di sana rupanya banyak orang yang mengungsi. Rina dan Emmet pun sangat diterima di sana.
Salah seorang pria gelap menghampiri Emelt, memberikan wedang jahe dan duduk membarenginya. Dia bernama Jimon. Serentak banyak pertanyaan dari Jimon terlontar untuk Emelt. She did. You heard the song? You did. I thought she was sad. Figuring it out. Most people had finally given up. Tepat seperti dugaan Rina, Jimon lah yang memberi sinyal lewat lagu yang dia siarkan. Hingga Jimon bercerita bagaimana dirinya dan yang lain bisa sampai di sana. Seharusnya ada lebih banyak lagi orang yang ada di sana. Namun karena semua orang diliputi rasa panik, mereka semua mendorong maju memaksa masuk hingga orang-orang pun mulai menjerit. Emelt menyampaikan kemauan Rina pada Jimon. Di pagi harinya, Emelt menghampiri Rina dan memberikan alat bantu pendengarannya. Kemudian Emelt memberitahu Rina bahwa Jimon bersedia untuk menuruti kemauan darinya. Emelt juga menyesali atas keraguan di hatinya pada Rina. Emelt memuji Rina, anak yang pemberani seperti ayahnya, sembari beralih memandangi lautan. Rasa lega dan kesedihan menyelimuti Emelt saat dia memandangi foto mendiang putranya, sampai Emelt mendengar suara yang agak familiar baginya. Saat Emelt mendekati sumber suara yang berada di balik bangunan tua, dia dikejutkan dengan perahu lain yang berlabuh di sana. Tanpa berpikir panjang, Emelt pun berlari memberitahukan kepada semua orang. Get inside! Get inside! Benar saja, alien berhasil sampai di sana dengan menumpang perahu. Beberapa orang dihabisi oleh alien. Emelt dan Jimon menyelamatkan anak-anak, kemudian mereka menaiki mobil sembari menekan klakson tiada henti untuk memancing para alien mengejarnya. Kini mereka akan menuju ke stasiun radio untuk mengirim suara siulan alat pendengaran Rina ke penjuru kota. Sudah kita ketahui suara tersebut adalah kelemahan dari para alien. Sesampainya di stasiun radio, Jimon harus berhenti berakting dalam film tersebut tatkala dirinya dihabisi oleh alien. Dengan satu alien yang masih mengejar, kini Rina dan Emelt berjuang untuk sampai ke ruang siaran. Di sisi lain, Evelyn yang berada di dalam brankas melihat indikator oksigen yang menunjukkan telah kosong. Mau tidak mau, dia harus kembali keluar dan menghadapi alien yang berkeliaran untuk mengambil tabung oksigen yang tertinggal. Saat tengah meluting ria, terlihat dari belakang Evelyn dengan perlahan alien muncul untuk menyerangnya. Menyadari hal itu, Evelyn bergegas masuk ke dalam brankas besar, namun sayangnya dia gagal menutup pintunya dan... Kembali pada Rina yang sampai di depan persis ruang siaran. Saat Rina masuk ke dalam, pintu yang ia buka bersuara membuat alien datang dan melukai kaki Emelt. Melihat hal itu, Rina menggunakan alat pendengarannya untuk menjauhkan alien dari Emelt. Dilanjutkan dengan memulai siaran. Suara siulan yang memekik melemahkan alien mengudara ke seluruh kota. Secara bersamaan, Rina dan Marley pun berhasil menghabisi alien yang menyerang. Lalu film pun di end. Thanks for watching guys. Jangan lupa like, share, and subscribe. Help saya mencapai 271 triliun subscriber agar saya semakin semangat lagi dan fokus untuk membuat videonya. Maafkan atas segala kekurangan dan salah-salah kata. Saya Ijal dan seluruh jajaran direksi Irefil izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.